Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Saat ini kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Asahan dalam kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang ke-65 tahun 2025 di Kabupaten Asahan. Saat ini Wakil Bupati Asahan dan Bupati Asahan hadir. Pemerintah Kabupaten Asahan Jumat 2 Mei 2025 siap laksanakan. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Asahan Jumat 2 Mei 2025 di penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan. Lapor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 2 Mei 2025 siap Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada bendera merah putih. Hormat! Red! Satu langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Untuk mengenang arah para pahlawan kita dan tokoh-tokoh pendidikan nasional yang telah mendahului kita, marilah kita mengeningkan cipta sejenak seraya berdoa kiranya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, para pahlawan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Terutama kepada anak-anak kami yang mengikuti upacara anak SD, SMP yang merupakan kewenangan daripada pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga untuk tingkat SLTA itu adalah kewenangan provinsi. Kepada anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, pada tanggal 2 Mei 2025 ini adalah merupakan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan ini diperingati setiap tahunnya, diambil berdasarkan hari lahir Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nasional dengan beberapa tokoh pendidikan lainnya. Kami sampaikan kepada anak-anak kami yang kami sayangkan, banggakan. Tekankanlah bahwasannya ke depan bagaimana klan ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Klan ini bagaimana bisa hidup bermanfaat kepada orang lain. Jalani kehidupan ini tatkala pada saat kalian berada di dalam kandungan lebih kurang 9 bulan, diberikan nafkah oleh ibunya, lahir,
juga diberi nafkah oleh kedua orang tuanya, dipelihara oleh kedua orang tua, khususnya kepada seorang ibu. Ketika setelah kalian menjadi tamat SD dan SMP, masih menjadi perhatian orang tua. Bagaimana ke depan kalian ini bisa bermanfaat, hidup kalian bisa bermanfaat dengan orang lain. Mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat selesai kuliah, masih dibiayai oleh orang tua. Tatkala sudah selesai kuliah, kalian mempunyai gelar seorang sebagai sarjana, yang juga suatu saat disitulah menentukan hidup kalian. Bisa atau tidaknya kalian menghidupi diri kalian sendiri. Bisa atau tidaknya kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bisa atau tidaknya kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentunya untuk mendapatkan semua itu kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri, bisa menghidupi diri kalian sendiri. Tentunya kalian harus memiliki satu pekerjaan. Bagaimana kalian bisa mendapatkan suatu pekerjaan kalau seandainya ilmu yang kalian peroleh itu tidak ada? Bagaimana kalian bisa membantu kedua orang tua kalau seandainya kalian tidak ada pekerjaan yang bisa kalian sisihkan rezeki kalian kepada kedua orang tua? Bagaimana kalian bisa membantu orang lain kalau seandainya kemampuan bagi diri kalian itu tidak ada yang bisa kalian berikan? Justru oleh sebab itu, tentunya suatu saat kalian juga akan bekerja. Apabila kalian sudah bekerja, jangan kalian yang mencari pekerjaan itu, tetapi ilmu yang ada bagi diri kalian itulah yang akan dicari oleh orang untuk bekerja. Untuk mendapatkan ilmu tersebut tentu harus melalui proses. Proses pada saat ketika kalian dilahirkan oleh seorang ibu, belajar ketika kalian masih SD, belajar ketika masih SMP, belajar ketika masih SLTA sampai tingkat kuliah. Ilmu yang kalian peroleh itulah nanti yang menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan menghidupi kalian sendiri sehingga bermanfaat bagi orang lain. Justru oleh sebab itu kepada anak kami yang kami sayangi, proses ini dimulai dari tingkat SD, SMP. Tuntutlah ilmu itu setinggi mungkin sehingga kalian bisa mampu mandiri kelak ke depan. Jangan sia-siakan waktu itu belajar. Jangan anggap kami akan serius belajar ketika kami tingkat SLTA. Jangan anggap kami akan serius belajar ketika kami kuliah. Tetapi itu semua bisa di tingkat SLTA sampai dengan tingkat kuliah. Pelajaran itu dimulai dari tingkat SD dan tingkat SMP. Apabila kalian lalai, lemah kalian dalam mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, pasti kalian nanti juga akan lemah pada tingkat pendidikan di SLTA maupun pada saat perguruan tinggi. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar. Jangan lewatkan waktu kalian untuk banyak membaca. Berdasarkan hasil survei untuk Kabupaten Asahan, anak-anak Asahan itu dari tingkat SD, SMP, dan SMA termasuk anak-anak yang mempunyai IQ yang tinggi. Mempunyai IQ yang tinggi. Tetapi kelemahannya ada. Di mana kelemahannya? Kurang membaca. Kurang banyak membaca, kurang banyak mempunyai literasi untuk mengikuti pendidikan ini. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami yang kami sayangi, kami banggakan. Ambillah momen kesempatan ini pada saat kalian masih duduk di bangku kuliah, karena mulai hari ini mengikuti pendidikan akan menentukan masa depan kalian kelak di kemudian hari. Jenjang pendidikan yang kalian ikuti walaupun di tingkat SD, SMP, ini adalah merupakan proses yang akan menentukan masa depan kalian ke depannya nanti. Justru oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu untuk belajar. Jangan lebih banyak bermanfaat itu di luar mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang merugikan diri kalian sendiri.
terutama anak laki-laki. Jangan coba-coba ikut-ikut geng motor. Jangan coba-coba ikut-ikut berkumpul dengan teman-teman lain pada saat waktu yang seharusnya kalian belajar. Akhirnya akan mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kalian sendiri. Melalui momen Hari Pendidikan Nasional pada hari ini, tanamkan diri di dalam diri, tekadkan untuk semangat belajar dalam menyongsong masa depan yang akan lebih baik bagi anak-anak kami sekalian. Sayang kepada kedua orang tua, sayang kepada guru, jangan melawan kepada guru dan orang tua. Guru hanya menyampaikan kepada kalian, membuka jalan untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-sekali melukai hati orang tua, dan jangan sekali-sekali melawan dan melukai hati guru. Bertakwa, berakhlak mulia, siap jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil dan berdedikasi, memajukan bangsa dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang soleh, yang membahagiakan, dan menjadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga kami, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju bermartabat dan berkeadaban dengan ridho dan inayah. Ya Allah, ya Mujibas Sabirin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Untuk acara selanjutnya, pemimpin upacara akan istirahat ke barisan. Jadi Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi Hari Pendidikan saat ini? Ya, hari ini Hari Pendidikan Nasional, ya, kita berharap anak-anak itu, momen ini kita harapkan anak-anak makin tinggi semangat dan minatnya untuk belajar. Makanya Hari Pendidikan Nasional ini, karena dengan pendidikan ini akan menentukan masa depan mereka kelak nanti. Jadi kita berharap baik dari pihak tenaga pengajar maupun anak-anak sekolah ini harus saling bersinergi, bagaimana guru-guru ini bisa menerapkan kurikulum sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat, bisa dapat diterima oleh anak-anak kita. Tentunya masing-masing metode, sistem, dan juga bagaimana strateginya ini supaya anak-anak ini bisa menerima pembelajaran itu berdasarkan kurikulum yang ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Karena kita berharap ASAN ini ke depan menjadi salah satu barometer tolak ukur keberhasilan di bidang pendidikan nantinya ke depan. Di Hari Pendidikan Nasional ini Pak, kita tahu pemerataan fasilitas pendidikan di Asahan, khususnya di beberapa sekolah memang tidak baik. Bagaimana akselerasi Bapak sebagai Bupati untuk pemerataan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah yang rusak? Ya nanti kita petakan dulu, karena dari untuk tingkat SD ya itu ada lebih kurang beberapa ribu dari sekolah. Berapa jumlah? 438. Kalau dibandingkan jumlah murid dan jumlah guru itu rasionya itu 1:15, dan itu dianggap kategori layak. Jadi yang perlu di sini adalah menyangkut masalah fasilitas. Ya. Masalah fasilitas cukup baik, dan ya, ada mungkin 1-2 yang kurang karena faktor memang berkurang jumlah murid itu dalam satu
sekolah sehingga mereka itu bergabung dengan sekolah yang lain. Jadi oleh sebab itu kita petakan, berharap semua fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangkasan bisa merata. Cukup Pak. Ya sedikit Pak tentang pelaksanaan deep learning dan tujuan anak Indonesia Pak. Motivasinya ya pertama tadi guru itu harus bisa mempersiapkan ya kan tingkat kemampuannya secara profesional. Kemudian anak-anak juga harus bisa mengikuti kategori yang bisa proses belajar mengajar itu bisa diikuti oleh anak-anak kita ke depan. Ya terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apalah komentar Anda? Wabarakatuh. Dan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Asahan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Asahan. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, sama-sama kita akan menyaksikan penampilan tari-tarian dari Sanggar Abinaya SMP Negeri 2 Kisaran. Inilah dia tari Gambyong. Thank you.